Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidina wa talamidatina min ibadika salihin ta'ina lillahi wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ahli ta'ati wal istiqamah wa la taj'alna wa dzurriyyatina min ahli al-ma'siyati wal ghaflah. Ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menggenggam kita semua senantiasa memberikan kekuatan lahir batin, optimisme yang tinggi dan kesemangatan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kita, yakni ibadah dan khilafah. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, kita harus sadar semua bahwa apa yang kita lakukan yang berupa ikhtiar, yang merupakan kewajiban kita semua adalah tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan doa. Oleh karena itu, boleh kita kasih judul ceramah singkat ini, dahsyatnya kekuatan doa. Dan hadirin dan para pemirsa di mana saja berada, kita paham semua bahwa situasi batin kita secara psikologis tidak siapa kecuali orang-orang yang memang lebih kuat keimanannya, tak bergeming, tak goyah. Tapi disadari atau tidak, kebanyakan kita adalah paranoid dengan musibah ini. Rasa takut yang menghantui kadang-kadang, terutama kalau kita bertemu dengan orang, apalagi bersentuhan, bersalaman. Kadang dilema kita. Bersentuhan bagaimana? Takut itu, takut ini, tidak bagaimana? Nah, di sini kita harus arif dan bijaksana bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang rahmatnya itu lebih luas daripada dosa-dosa kita, maka darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih, mengedepankan menjaga kehancuran, kerusakan, bahaya lebih diutamakan daripada mengambil satu kemaslahatan. Nah, oleh karena itu kita terus berupaya lahir dan batin. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Maka tidak ada jalan kecuali kita sandarkan semua kepada Allah, dan itu semua tidak akan berhenti satu permintaan. Berbeda ketika kita menyandarkan dengan kekuatan kita, maka itu tidak mudah dan tidak akan bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin dan para pemirsa di mana saja berada, suasana kita ini paling tidak terbagi dua. Yang pertama, kita tergolong orang yang khawatir, takut terkena dan seterusnya dengan wabah seperti sekarang lah yang sedang viral ini. Atau bahkan yang kedua adalah ada yang gejala-gejala yang sudah ada nampak alias terkena atau terpapar. Nah, bagaimana kita mensikapi semua itu? Al-Quran atau agama Islam memberikan tuntunan. Kita tidak boleh panik, kita tidak usah khawatir. Semua ada solusinya. Bahwa penyakit itu ada dua macam. Pertama penyakit fisik, dan yang kedua penyakit jiwa. Ini penyakit jiwa ini yang lebih berat. Karena untuk fisik likulli da'in dawaun.
setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi kalau penyakit jiwa, nah ini tidak ada obatnya. Ya, marod, maka marod yang dimaksud adalah sakit jiwa, syifanya itu, obatnya itu Al-Quran yang berbicara. Kalau tim medis dan seterusnya sekarang sedang terus berupaya untuk mencari obat COVID-19 ini, insya Allah akan ditemukan pada waktunya. Tapi bagi kita, sesungguhnya sudah lama Islam mengajarkan, kita udah punya obatnya. Yang pertama, zikir. Waman a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Jangan pun di dunia, di akhirat pun akan diberi kesempitan orang yang tidak mau mengingat Allah. Tapi bagi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian sedekah. Sedekah tadfaul bala wa ziyadatul umur. Itu sudah ada sebetulnya obatnya untuk kita. Hanya kadang-kadang kita terbawa arus. Ada bahasa-bahasa yang kelihatannya meyakinkan bahwa sekarang akhir zaman, puasa itu bulan ini cuma 7 hari katanya. Itu terbawa hanyut, padahal bulan April iya cuma beberapa hari. Ini tinggal ditambah aja bulan Mei. Ya akan begitu. Tapi begitu mudahnya orang termakan oleh isu-isu ngagaleong belah inti nama gitu. Nah oleh karena itu, dua kondisi ini Allah memberikan jalan keluarnya. Pertama, orang yang khawatir. Khawatir, takut mati, takut terkena, dan seterusnya. Jawabannya lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu, dan apabila takut terkena sakit, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkannya. Ini fi'il madi bimakna mudhari. Fi'il madi diawali dengan ida, maknanya mudhari. Seperti id, fi'il mudhari diawali dengan id, maknanya madi. Id yaqulul munafiquna, ketika orang-orang munafik itu mengatakan, padahal pakai fi'il mudhari, yaqulu, tapi sudah, karena diawali dengan id. Tapi kalau fi'il madi yang diawali dengan ida, maknanya mudhari. Wa idza maridtu, dan apabila akan atau takut terkena, fahuwa yashfin. Pertama, ada Allah, kita punya Allah. Penyakit apapun, kalau Allah menginginkan sembuh, sembuh. Nah, ajal tidak ada hubungannya dengan penyakit. Lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 24, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya, bukan karena penyakit dan seterusnya. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun, toh padahal yang matinya itu justru orang sehat. Atau sebaliknya, ada orang yang sehat, tiba-tiba mati. Dan banyak orang yang sakit sudah lama, mau tiheula, banyak ya teman. Tapi lain tina sakit, bukan karena sakit. Itu karena memang udah ajalnya. Oleh karena itu, yang pertama bagi kita yang khawatir, kuatkanlah keyakinan kita bahwa kita tidak akan mati di tengah-tengah umur. Kalaupun kita harus mati, yang penting kita perjuangkan menjadi orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, bagi orang yang terkena, saudara-saudara kita mudah-mudahan yang di mana-mana lah dan banyak yang sembuh, kita yakin karena mereka ada keimanan di sini. Untuk orang yang kena ada tuntunan. Ini yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khosar. Ini adalah obatnya, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa. Jadi orang yang banyak membaca Al-Qur'an, maka akan Allah bersihkan penyakit lahir dan penyakit batin. Kemudian pada surah 21 Al-Anbiya ayat 8
3 sampai 84 ini kisah Nabi Ayub. Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ayub sudah hancur tinggal hati, maka dengan doa ini dari Al-Qur'an ini, maka sembuhlah Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi inni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Fatihah, itu surah Safiyah dari ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan kita yang sehat hari ini senantiasa terjaga, dan tentunya ketika kita mau terjaga, kita punya Allah, dekatilah Allah. Dan bagi yang terkena, semoga Allah beri kesembuhan, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu resepnya ada 1, 2, 3. Yang pertama surah Al-Isra ayat 82, yang kedua surah Al-Anbiya ayat 83 84, dan yang ketiga adalah surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Itulah dahsyatnya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mau berdoa kepadanya, sehingga Allah berikan segala apa yang kita minta. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.